Makna wasatiyah di dalam Al-Quran, kalau kita lihat, yang pertama adalah al-khairiyah, kebaikan. Yaitu sebagai umat yang terbaik. Umat wasatan, umat yang terbaik. Umatan wasatan, umat tengahan itu adalah umat yang terbaik. Yang kedua adalah memiliki makna keadilan. Umat wasatan berarti umat yang paling adil. Adil dalam posisinya dan juga adil karena berada umat ini sebagai umat yang terakhir. Ya, kita tahu umat Rasulullah SAW ini adalah umat yang terakhir karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Maka yang terakhir ini menjadi sangat penting, menjadi saksi. Maka itu lanjutan pada ayat itu adalah litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya makna wasatiyah itu selain adil dan paling baik adalah bermakna pilihan. Ummatun wasat adalah umat pilihan, ya. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setidaknya ini menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Dan yang keempat adalah berarti orang-orang yang dalam beragamanya itu berada di tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Ifrat artinya berlebih-lebihan sehingga mengada-adakan yang baru dalam agama, sementara tafrid itu berarti mengurang-ngurangi ajaran agama. Ayat kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ini turun di tengah ayat yang berbicara tentang perpindahan arah kiblat. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ini sangat menarik. Perpindahan arah kiblat menjadi sejarah penting dalam dakwah Islamiyah ini. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian membangun peradaban Madinah dengan beberapa pilar, diantaranya adalah Al-Mu'akhad, persatuan persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kemudian beliau juga membangun masjid, membangun pasar Madinah, ya, perekonomian sama pentingnya dengan peribadatan. Yang ketiga adalah membangun sebuah aliansi perjanjian damai dengan bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Nah, kita ketahui bahwa bangsa Yahudi ini bukan hanya sebagai sebuah bangsa, tapi juga menunjukkan suatu entitas keagamaan. Yahudi adalah nama bagi satu bangsa sekaligus nama bagi agama. Tuhan dalam konsep Yahudi ini menunjukkan makna Tuhan yang bersifat lokal atau nasional. Jadi Tuhannya Yahudi itu hanya bersifat nasional, tidak internasional, kira-kira begitu. Beda dengan Islam mengajarkan bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan bagi seluruh alam semesta. Sementara dalam teologi Yahudi, Tuhan itu, Allah itu hanya dimiliki dan hanya terbatas untuk bangsa Yahudi saja. Di luar umat Yahudi, di luar bangsa Yahudi, itu dianggapnya tidak bertuhan. Melihat arti umat Islam ini sebagai ummatan wasata, ini implementasinya sangat luar biasa. Ya, sebab kita lihat secara implementatif, secara tatbik, ya, aplikasi wasatiyah Islam ini masuk ke dalam seluruh aspek ajaran Islam. Pertama dari segi akidah, yang kedua aplikasinya dalam konsep nubuwah, ya, kenabian. Yang ketiga dalam aspek syariat. Syariat Islam ini juga wasatiyah. Seluruh aspek syariat itu wasatiyah. Maka di dalam Al-Quran selalu disinggung, misalnya dalam surat Al-A'raf tentang apa yang baik dan buruk itu, ya, Allah berikan kepada kita menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk-buruk itu.